Halo semuanya, selamat datang di Sadap Indonesia bersama aku Cesnia, dan di sini aku nggak sendirian, aku bareng. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Dewi. Mhm. Aku juga volunteer Sadap Indonesia Oh sama iya, seperti ya aku juga. Dan kita akan ngebahas soal feminisme gitu. Oke. Yang kita berdua juga ikut ya Deo. Iya. Kita kemarin hari Sabtu di Sekretariat Sadap itu sama Bunda Ana Marsiana, itu selaku aktivis perempuan dan pembina YouForce Indonesia. Iya, dia keren banget sih. Iya, dia benar-benar ahli di bidangnya gitu Iya. kan. Jadi kita di sini bakal nge-review ya Deo. Kita bakal nge-review apa aja sih yang udah kita dapat. Mungkin ada teman-teman yang nggak sempat hadir bisa mendengarkan review dari kita sedikit. Dengan harapan teman-teman bisa lebih tahu gimana sih feminisme itu sebenarnya. Iya, apa sih feminisme itu sebenarnya? Kita cuma bahas tentang dasar-dasar dari feminisme. Karena memang ini temanya feminisme dasar, Iya. nggak yang banyak-banyak gitu, cuma dasarnya aja. Di sini kita akan ngebahas apa sih feminisme itu dan tentang gelombang-gelombang yang ada, dan juga beberapa pandangan-pandangan feminisme yang dari dulu tuh sudah ada sampai sekarang masih ada ya Deo, masih Iya. diperjuangkan ya Deo. Dan sering kontradiktif juga. Oke, kita mulai langsung aja kali ya. Iya. Dari apa sih sebenarnya Deo, feminisme itu apa sebenarnya? Jadi kalau dilansir dari Wikipedia sih, feminisme itu adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Oke, itu menurut Wikipedia. Kenapa kita ngebahas mungkin pas kita kemarin Diskusi ya, bareng. diskusi mungkin belum ada, nggak terlalu kita menjawab sendiri nggak sih, kita menjawab Iya, sendiri. kita ngejawab sendiri menurut feminisme menurut diri kita sendiri aja gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum paham, jadi kita kasih tahu sedikit apa sih feminisme itu gitu. Iya. Oke, jadi langsung mulai ke gelombang satu ya Deo. Jadi feminisme itu kemarin kita dapat itu ada 3 gelombang. Cuma karena kita sekarang nge-review, kita akan tambahin satu Gelombang baru. Jadinya ada 4 gelombang yang bakal Iya. kita bahas. Oke, jadi gelombang pertama itu dari kapan sampai kapan, dan itu tentang apa tuh Deo? Itu keresahannya tuh dari mana aja tuh? Jadi gelombang yang pertama itu dari tahun 1848 sampai 1920 nih Cesnia. Oh iya. Kenapa tahun 1848 ini dikarenakan pertamanya adanya konvensi hak-hak perempuan pertama yang digelar di Seneca Falls, New York. Seneca atau Seneca, gue nggak tahu bacanya, tapi pokoknya itu diadakan di New York. Terus ini berfokus kepada pemberian hak pilih bagi perempuan. Oke. Karena di zaman itu mungkin tidak adanya Hak untuk perempuan. Iya, hak untuk perempuan dalam memilih. Jadi Oke. tahun 1920 ada semacam di Amerika Serikat itu mengeluarkan seperti fatwa bahwa perempuan itu juga boleh memilih, dan siapapun gender apapun itu boleh memilih di dalam politik. Jadi gelombang pertama itu lebih kepada fokus terhadap isu perempuan dan politik. Oke, jadi di situ di mana yang awalnya perempuan tidak mendapatkan hak untuk memilih di bidang politik ya, Iya. menjadi dapat gitu kan, berhasil istilahnya, berhasil Iya. untuk mendapat Berhasil hak terwujud. di gelombang pertama itu. Iya. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, untuk yang gelombang kedua itu di tahun 1960 sampai 1980 tuh Deo. Itu Iya. apa sih yang ada pada saat itu? Jadi di gelombang kedua itu tahun 1962 ada namanya seorang feminis namanya Betty Friedan. Itu dia mengeluarkan buku, judulnya itu The Feminine Mystic. Nah itu bukunya, sorry ada suara motor. Jadi bukunya itu dikeluarin karena adanya kekecewaan yang dialami perempuan pada saat itu. Oke. Nah, kekecewaan yang seperti apa sih? Yaitu kekecewaan yang mana akhirnya dia membentuk sebuah organisasi nasional untuk perempuan atau yang disebut dengan National Organization for Women. Itu tujuannya sendiri untuk memperluas hak-hak ekonomi perempuan dengan mengentaskan diskriminasi di lingkungan kerja. Nah, seperti peran perempuan dalam keluarga, agama, media, sampai kemiskinan yang mungkin kita sampai sekarang juga relate kan, gimana perempuan itu masih dianggap yang kasta terendah. Nah, seperti itu sih.
Oke, jadi itu ya perbedaannya gitu dari yang gelombang satu kan tentang hak-hak suara. Iya, betul, tentang politiknya. Nah, yang kedua ini lebih kayak Ke sosial. Iya, benar banget. Mm-mm. Nah, lanjut deh kita ke gelombang ketiga itu di tahun 1988 sampai 2010. Iya. Nah, di gelombang ketiga itu lebih tepatnya sih kalau yang dari aku searching itu tahun 1990-an. Di mana Oke. gelombang ketiga itu sama sih fungsinya, di mana dia mengangkat kesetaraan gender, tapi lebih dimanifestasikan melalui elemen-elemen budaya. Nah, kan kalau di zaman-zaman itu, zaman-zaman yang disebutkan tadi kan budaya kan udah mulai berkembang pesat tuh. Nah, ini dimanifestasikan melalui musik, seni lukis, adanya komik-komik, adanya lagu. Nah, kayak gitu sih. Yang mana gagasan-gagasan yang dibawa oleh gelombang terdahulu ini didiskusikan kembali, terus Oke. dimanai ulang lagi oleh para feminis lainnya. Maaf ya. Gak apa-apa. Jadi lebih untuk menarik dan luas karena pakai musik, Iya, pakai kan orang-orang seni. lebih tertarik di bidang seni gitu kan Benar, sekarang. benar, lebih menarik gitu ya. Dan ini juga gelombang tiga itu udah multikultural, Iya. dimana udah ya beragam kayak Mm-mm. banyak gimana ya bahasanya ya? Apa tuh? Ya multikultural kayak Kayak ini nggak sih, kayak The Beatles ngeluarin lagu yang Bird Night apa yang kayak gitu, yang dia iya, nah itu iya. Nah, itu kan untuk meningkatkan untuk setara gender. Yang mana oke. waktu dulu nggak salah yang pernah aku baca, pokoknya di situ perempuan di Inggris itu kastanya rendah karena perempuan malam kayak gitu. Oh, oke, Nah, makanya ada makanya lagu The itu. Beatles itu ngeluarin lagu itu. Oh. Nggak salah sih ciptaannya John Lennon. Oke. Emang legend sih ya. Boleh kasih itu ya soundnya nggak ada lagunya tapi. Oke, itu untuk gelombang ketiga ya teman-teman. Nah, kita masuk gelombang 4 atau kita bahas tentang pandangannya nih dulu ini? Boleh nih kita masuk ke gelombang keempat. Oh, langsung gelombang keempat ya. Oke, silakan. Gelombang keempat Nah. itu dari kapan sampai kapan? Gelombang keempat karena kan tadi berakhir di tahun 2010, mungkin setelah 2010 atau relate sampai sekarang ya. Karena di gelombang keempat ini, sorry ada suara lagi. Jadi gelombang keempat itu yang mana internet itu sebagai platform di mana kita bisa diskusi tentang masalah feminis atau tentang apapun itu, tentang perempuan, tentang laki-laki, tentang kesetaraan gender. Nah, itu sampai sekarang emang kita kan kayak gitu ya nggak Iya, sih? sampai- Kita nyampein apapun kan udah lewat internet. Teknologi Karena kan internet. internet itu nggak ada batasnya, mau diakses dimanapun tetap bisa. Apalagi di zaman sekarang wilayah udah nggak jadi permasalahan lagi. Info di mana aja bisa kita dapatin di Iya, internet iya. gitu. Makanya gelombang 4 ini kita rasakan sampai sekarang ya, dan Iya. masih diperjuangkan sampai Ya sekarang. sekarang kita buat podcast Iya, oh iya di benar-benar. gelombang keempat Iya, gitu loh. kita menjadi salah satu salah satunya. Feminis. Iya. Oke, jadi itu adalah gelombang-gelombang yang ada di feminis yang berkembang. iya, berkembang dari tahun 1948 sampai sekarang. Iya. Masih lama juga ya, Dew. Dan kita masih sampai sekarang memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender. Masih ngerasa. Oke, jadi kita akan masuk ke part selanjutnya. Kita akan ngebahas soal 7 pandangan feminisme itu sendiri. Sebenarnya mungkin ada banyak kali Dewa. Iya, Cuman mungkin kita rangkumnya iya, segini aja. 7 dan Bunda cuman ngasihnya cuma segitu karena kan ini cuma dasar. Iya. Jadi ini yang bisa kita bahas. Jadi yang pertama kita akan bahas soal feminisme liberal. Nah, ini didasari oleh apa dan gimana nih ceritanya, Dew? Jadi dari yang kita kemarin diskusi kan, kita kan kebetulan kelompok bareng juga kan. Kelompok gitu. Ya, nah kita tuh yang aku tahu, yang aku dapetin dari Bunda, feminisme liberal itu sendiri memperjuangkan kesetaraan hak atau equal rights antara laki-laki dan perempuan lewat ranah politik. Oke. Yang mana hak perempuan itu dalam undang-undang harusnya setara juga sama laki-laki. Jadi tidak ada yang lebih banyak pun tidak ada yang lebih sedikit. Seharusnya sih memang seperti itu. Equal ya. Iya. Kalau di liberal sih kayak gitu. Jadi ini kayak di gelombang 1 dari awal tentang Iya masuk sih gelombang satu maksudnya gitu iya. kan. Liberal masuk gelombang 1 di mana ngebahas tentang hak-hak suara, hak politik hak politik. perempuan Iya. dan supaya seimbang, supaya semua rata, Iya. balance gitu.
Lanjut deh. Kita membahas tentang apa dulu nih? Radikal atau Marxis atau apa dulu? Oke, kita yang mana nih? Kita bahas soal radikal dulu deh. Oke, radikal. Jadi radikal kayak namanya kayak gimana gitu ya, radikal kayak agak-agak sadis, tapi sebenarnya radikal ini mengatakan bahwa salah satu cara untuk memusnahkan patriarki dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan itu adalah dengan menghapuskan gender itu sendiri. Oke, Nah, makanya tidak ada perbedaan, maksudnya enggak, gender itu tidak tidak yang seharusnya dituntut ini dituntut itu. Kan biasanya orang-orang ada stereotip nih kalau perempuan yang menikah itu harus boleh harus diteruskan? harus punya anak istilahnya. Iya. Tanda kutip. Nah, seharusnya kan kalau di radikal tuh lebih membahas tentang seksualitas, bahwa perempuan itu boleh memilih antara dia mau melahirkan atau tidak, mau punya anak atau tidak, Memiliki pilihan untuk badannya seperti apa? Iya, atas badannya sendiri, Iya. kontrol atas dirinya Iya. sendiri. Jadi siapapun itu tidak bisa mengganggu-gugat pilihannya. Jadi kayak gitu sih kalau radikal. Oke. Iya. Begitu ya, tentang ya, karena tadi kan kita bahas soal orang nikah yang mesti punya anak. Ngomongin soal nikah nih, Iya. Ceslia sebagai perempuan tuh pernah nggak sih dapat anggapan gimana kalau misalnya kan kadang kita mikir nih, kok laki-laki ngedapatin nggak ditanya ini, kok perempuan ditanya ini, atau gimana gitu pengalamannya? Belum pernah sih, soalnya belum Iya, belum ya? belum Alhamdulillah pernah. ya. Jadi belum pernah, masih ini saya yang ngurus, saya yang ini. Ya emang seharusnya sih kayak gitu. Iya kan, belum sih. Semoga kedepannya nggak ada sih. Amin. Jadi lebih ke gitu ya, lebih kontrol tubuhnya sendirinya gitu ya. Kontrol, iya. Maaf ya teman, ini hujan. Iya. Kita podcastnya hujan badai. Iya. Oke, lanjut nih dari radikal tadi, liberal yang pertama, yang kedua radikal, yang ketiga kita ke Marxis deh. Oke, Marxis ini kebetulan kan punya Kelompoknya kita. kelompok kita yang Bunda sampaikan. Oke, feminisme Marxis itu memandang bahwa kapitalisme itu merupakan opresi yang menimpa perempuan. Oke. Yang mana feminisme Marxis ini sendiri itu lebih terfokus pada kelas pekerja perempuan. Nah, mungkin pada saat itu perempuan itu tidak memiliki hak yang sama rata dengan laki-laki, karena mungkin di situ struggle antara laki-laki dan perempuan di bidang pekerjaan itu berbeda, walaupun kualitas pekerjaannya, kualitas yang saat perempuan bekerja itu sama baiknya. Jadi mungkin ada struggle di mana feminisme Marxis ini hadir buat kalau dominasi laki-laki seperti ini, kenapa perempuan tidak bisa mendominasi? Mungkin yang kayak gitu kali ya. Di dunia kerja ya pastinya. Di dunia kerja. Oke. Jadi mungkin masih feminisme Marxis ini lebih ke yang perempuan tuh kerjanya yang ringan-ringan iya, aja gitu. karena perempuan kan katanya lembut, kayak nggak bisa lah kerja yang kayak gini-gini. Cuman kalau ngomongin tentang kualitas, kita kan nggak bisa tahu kan. Mungkin kita lihat dia kayak gini, tapi kan kita belum tahu, kita belum lihat dia kerjanya gimana gitu kan. Kalau misalnya untuk sekarang lah ya, kita nggak bisa langsung nilai, oh dia bisanya gini, kan kita belum tahu dia kerjanya gimana gitu. Ya, feminisme Marxis ini memandang juga kalau misalnya yang dikerjakan laki-laki sebenarnya perempuan juga bisa ngerjain, misalnya menjadi pilot atau tentara. Nah, itu perempuan kan juga bisa ngerjain hal tersebut. Bahkan yang perempuan kerjakan, pekerjaan perempuan pun laki-laki bisa ngerjain, misalnya jadi koki, chef, atau kayak gitu, jadi desainer. Nah, kan kalau sekarang tuh alhamdulillahnya juga udah banyak kan yang kayak berseberangan gitu. Dan itu berjalan dengan baik-baik saja sampai sekarang gitu kan. Oke. Menarik. Itu di dunia kerja ya. Iya. Lanjut, kita ke feminisme sosialis. Nah, kalau ngomongin feminisme sosialis tuh sebenarnya aku nggak dapat informasi yang banyak. Tapi setahu aku feminisme sosialis itu biasanya berurutan dengan feminisme Marxis, maksudnya bergandengan gitu loh. Ketika misalnya kita searching feminisme sosialis, yang muncul tuh biasanya feminisme Marxis, sosialis gitu. Pokoknya di feminisme sosialis itu dia kayak mandang bahwa kapitalisme dan patriarki itu yang menimpa opresi perempuan. Kalau di Marxis itu cuma kapitalisme, sosialis itu patriarki. Nah, zaman sekarang kan zamannya patriarki nih, lawan patriarki kan.
gitu ya, lebih oke. Maaf hujannya makin deras nih. Iya. Jadi berkesinambungan nggak sih antara Marxis dengan sosialis gitu ya? Iya. Oke. Kesinambungan sih. Dan sosialis ini lebih ke pasti tentang sosial ya, tentang Iya, namanya kehidupan aja sosial. Iya, iya. Benar. Oke, kita lanjut ke feminisme postmodern. Nah, Oke. itu seperti apa tuh, Deo? Jadi pada intinya feminisme postmodern itu sesnya yaitu menstabilkan norma-norma patriarki yang udah tertanam. Nah, jadi pokoknya dia itu mengatakan bahwa tidak semua wanita itu sama. Jadi ada yang berbeda. Nah, ini kan pastinya kita dari pandangan satu ke Pandangan lain. pandangan lainnya itu Berbeda. kan menimbulkan kontradiksi, berbeda, pasti ada pro dan kontranya. Jadi postmodern ini mengatakan hal seperti itu. Yang Oke. benar sih ya. Jadi yang seingat aku juga, Bunda pernah kasih contoh kayak gini. Misalnya kita perempuan kerja kantoran gitu, akan berbeda dengan perempuan yang jadi mungkin perempuan yang bantu-bantu kita di rumah gitu. Iya. Akan berbeda. Iya. Berbeda pandangan dari orang juga akan berbeda. Mungkin seperti itu sih, garis itu kayak gitu yang buat berbeda itu seperti apa, seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya ketika kita ngomongin perempuan kantoran dan perempuan rumah tangga, sebenarnya kita juga nggak mengatakan bahwa perempuan kantoran itu lebih baik atau perempuan rumah tangga itu lebih buruk, nggak kayak gitu kan. Sebenarnya sama rata tapi berbeda gitu. Oke. Lanjut, ini agak-agak serem nih dengarnya nih. Iya, apa tuh? Feminisme anarkis. Oke, feminisme anarkis. Ya, itu seperti apa? Jadi kalau udah Serem nih. ngomongin anarkis tuh bayanginnya yang kayak kekerasan atau yang hore-hore yang Bener. menghancurkan. Tapi sebenarnya feminisme anarkis itu dia yang pengen menghancurkan patriarki. Yang mana menurutnya itu sama pentingnya melakukan perjuangan dalam melawan kapitalisme di negaranya. Oke. Jadi kayak agak-agak mirip nih dengan pada gelombang pada feminisme Marxis. Oh iya. Lebih ke kapitalisme yang dilawannya. Oke, lanjut. Ini terakhir. Oke. Terakhir. Ini adalah pandangan feminisme pasca kolonial. Iya. Apa tuh, Deo? Jadi pasca kolonial itu di sini feminismenya dari yang aku kulik Ya. pada intinya itu lebih ke tanggapan terhadap feminisme yang terjadi pada perempuan pada budaya barat, di mana dia sendiri itu juga mencatat rasisme, dampak politik, ekonomi, dan budaya jangka panjang yang terjadi pada perempuan atau kesetaraan gender lainnya, dan lebih kepada gimana perempuan non kulit putih diperlakukan. Oke, jadi kayak merangkul gitu, semuanya itu sama. Iya, maybe has no skin tone gitu loh. Kayak Ada quotes. Iya, anjay. Bener. Jadi nggak cuma kulit putih gitu kan, semuanya bisa bersuara, semuanya punya hak sendiri, perempuan punya hak sendiri gitu, nggak melihat dari kulit. Iya, kayak memperlakukan orang kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, kulit kuning langsat tuh sebenarnya untuk apa sih? Iya nggak sih? Kalau Iya. kita orang kita juga bakalan sama. Sama, Dan iya, bener, apapun bener. yang kita lakukan itu juga sama. Yang penting kan baik dan buruknya. Benar. Tiap-tiap orang juga punya kekurangan, kelebihan gitu loh. Bukan berarti dia yang berbeda dari kita, yang kayak kita underestimate atau kita Iya. melihat dia seperti apa. Atau yang kita anggap kalau yang kulit putih itu dia yang lebih Berkuasa. tertinggi berkuasa, sebenarnya sih tidak. Iya, sama, semua Iya, sama. semua sama. Selesai? Sudah? Cukup? Oke, selesai, tidak terasa sekali. Iya, maaf tadi ada sedikit Kendala. gangguan. Iya, ada hujan nih, maaf ya. Ada suara motor juga, kita minta maaf. Oke, jadi kita akan kita ngambil kesimpulan dari websitenya Sadap sendiri ya. Case-nya yang Oke. menuturkan kata-kata terakhir ini. Oke. Kata-kata terakhir. Seru banget. Kata terakhir di podcast ini Iya. maksudnya. Jadi kesimpulan dari diskusi sama Bunda Ana itu tentang feminisme adalah feminisme itu bergeraknya dinamis, tidak statis. Iya. Dan feminisme ini bukan hanya gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan aja, Karena kan biasanya orang Mikirnya. mikirnya cuma perempuan aja gitu. Tapi ternyata sekarang juga udah mulai nih keluar yang laki-lakinya gitu, ataupun yang transgender juga udah ada. Ya, sebenarnya feminisme kan kesetaraan gender, jadi mau
dia perempuan, laki-laki, LGBT, seorang queer, dia tetap bisa memperjuangkan hak-haknya gitu loh. Ya, karena mengapa mereka melakukan hal itu? Mengapa mereka melakukan gerakan ini? Karena mereka menganggap terjadi ketimpangan atau ketidaksetujuan terhadap konsep patriarki itu sendiri. Gitu. Makanya adalah gerakan-gerakan yang muncul ingin menyuarakan suaranya demi kesetaraan gender itu. Demi hidup yang lebih baik, Ya, aman, damai. Indonesia yang aman, dunia yang aman. Itu harapan kita semua ya, Dewa. harapan kita semua. Oke deh, kita tutup podcast Sadap Indonesia mengenai feminisme dasar. Semoga bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat. Dan kalau ada salah, minta maaf. Mohon Dan maaf. kalau suara saya di sini capek, emang seperti itu, teman-teman. Gak apa-apa. Juga minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih sudah mendengar atau menonton tentang pembahasan kita. Sampai ketemu mungkin di Edisi selanjutnya. Iya, bersama kita. Sama kita. Aku Jesnia. Dan aku Dewi. Kami pamit. Bye.